Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang film An Angel Without Wings atau Malaikat Tanpa Sayap, yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang dulunya kaya raya, namun sekarang terjatuh. Nah, penasaran kan bagaimana lika-liku hidupnya? Makanya jangan di skip. Sebelum menonton, kami mengingatkan bahwa setiap hari Jumat kami akan mengupload video-video baru. So, biar gak ketinggalan, jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran. Selamat menyaksikan. Pada awal film, ada seorang laki-laki yang bernama Vino didatangi oleh teman-temannya. Lalu pria tersebut melihat kepala sekolah yang sedang masuk ke ruangannya. Melihat hal itu, Vino pun masuk ke ruangan kepala sekolah tanpa izin untuk memprotes karena dia akan dikeluarkan dari sekolah setelah tidak membayar uang SPP selama 3 bulan. Vino memprotes tentang hal itu karena ayahnya pernah menyumbang uang kepada sekolah yang cukup banyak. Vino yang diberi waktu seminggu untuk melunasinya akhirnya memutuskan untuk keluar hari itu juga. Sesampainya di depan rumah, Vino melihat kedua orang tuanya yang sedang cekcok karena masalah ekonomi yang sedang dialami keluarganya, dan hal itu membuat sang ibu pergi dari rumah. Keadaan di rumah saat itu sangat chaos, apalagi Vino dan ayahnya tidak mempunyai hubungan yang baik. Ketika kedua orang tuanya yang sedang cekcok, ada Wina, adik perempuan Vino, yang berada di dekat kamar mandi sedang menangis karena takut akibat pertikaian kedua orang tua mereka. Saat Vino sedang rebahan, dia dikejutkan oleh teriakan Wina, adik perempuannya, yang sedang kesakitan karena kakinya berlumuran darah. Oh iya, BTW hal ini belum diketahui penyebabnya, jadi belum tahu kenapa kakinya berdarah. Oke, lanjut. Saat mereka sedang berada di administrasi, mereka ditanyai oleh mbak-mbak. Sebut saja Mbak Layem. Mbak Layem bertanya mengenai penyebab luka yang terjadi pada Wina. Ayah Wina pun tidak tahu sebabnya. Emang ibunya kemana? Emangnya kita penjahat yang lagi di sidang? Tidak lama kemudian, suster pun keluar dan mengatakan bahwa Wina memerlukan sebuah tindakan transfusi darah dengan golongan darah A resus negatif. Vino dan ayahnya pun saling mengajukan diri, tetapi Vino lah yang langsung masuk untuk segera ditangani. Saat itu juga ada seorang pria, sebut saja Jarjit. Kemudian Sin pun memperlihatkan Vino dan adiknya Wina yang nampaknya sudah menjalani transfusi darah. Di situ Wina memanggil-manggil ibunya dan Vino pun memberitahu bahwa ibunya sudah pergi dari rumah meninggalkan mereka. Lalu Wina bertanya keberadaan Sasha. FYI ya teman-teman, jadi Sasha adalah boneka Barbie milik Wina. Nah, Vino pun tidak tahu dan Wina pun menangis. Ya wajar lah, namanya juga anak-anak, pasti rewel. Tapi ya nggak apa-apalah. Kemudian di scene yang berbeda, Vino menemukan Sasha, Barbie milik Wina, yang ternyata rusak. Dan di situ pun Vino melihat atau menduga benda yang menyebabkan Wina terluka, yaitu seng yang tengsrongat atau seng yang tidak rapi. Vino pun berinisiatif untuk membelikan boneka yang baru. Singkat cerita, setelah melakukan tawar-menawar, akhirnya Vino pun mendapatkan boneka baru untuk diberikan kepada Wina. Tapi Wina menolak dengan cara berteriak dan membanting boneka tersebut dan mengatakan, "Aku maunya Sasha." Aduh, namanya anak kecil pasti nyebelin kalau nggak nyebelin anak besar. Vino yang kesal pun keluar dari ruangan dan suster pun datang menghibur Wina yang menangis. Kemudian ketika di luar, Vino bertemu dengan seorang perempuan, lalu mereka pun ber-OAOE. Mereka ber-OAOE, bla 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 bla. Dan singkat cerita, ayah perempuan tersebut memanggil anaknya dengan nama Mura, dan perempuan itu pun pulang dengan ayahnya. Vino pun berlanjut dengan mengobrol bersama ayahnya. Setelah Wina ronsen, ayah Vino mengatakan bahwa ada serpian seng yang berada di kaki Wina, sehingga harus mendapatkan tindakan cepat, karena apabila tidak ditindak secara cepat akan membuat Wina kehilangan kakinya atau diamputasi.
Ayah Vino yang mengatakan bahwa sudah tidak ada uang membuat Vino kesal. Lalu Vino pergi ke kamar mandi dan diikuti oleh si pria yang namanya Jarjit tersebut. Yang tadi itu loh, yang menguping ketika adegan pengajuan donor transfusi darah. Gagap kan, ya wis rapopo. Ingat kan, masa nggak ingat? Jarjit bermaksud memberikan bantuan berupa uang kepada Vino. Karena Mas Jarjit mengetahui bahwa ayah Vino tidak mempunyai uang untuk biaya operasi Wina. Tetapi hal itu ada syaratnya, yaitu Jarjit meminta Vino untuk mendonorkan organ tubuh bagian dalamnya. Namun Vino menolak mentah-mentah. Nah, mengapa Vino yang dicari? Karena golongan darah Vino sama seperti golongan darah klien Mas Jarjit. Nah, sekarang sudah jelas ya kenapa Mas Jarjit kesannya seperti mengikuti Vino dari awal tadi. Kemudian Shin pun beralih pada percakapan Mura dengan ayahnya. Ayahnya seperti mengkhawatirkan sesuatu hal yang sangat-sangat serius, sehingga mukanya seperti bingung atau pusing dengan keadaan. Apakah memikirkan bahwa bensin mobil Mercedes-Benz-nya mau habis? Atau lupa mematikan kompor di rumah? Atau mungkin kebelet beol? Nah, saya pun juga tidak tahu. Makanya ingin tahu kan? Oh tidak, ya wis lah. Vino yang sedang berjalan pulang pun melihat motor yang terparkir dengan keadaan kunci yang tertancap. Dengan keadaan kondisi keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja, Vino pun memutuskan untuk mencuri motor tersebut. Nah, Vino pun terpergok dan dikejar. Keadaan itu pun membuat Vino panik dan membuat Vino menabrak sesuatu dan jatuh tidak jauh dari kejaran orang-orang. Lalu Vino pun dimasa hingga babak belur. Beruntungnya Vino tidak dibawa ke polisi. Lalu ketika sudah di rumah, hal itu diketahui oleh ayahnya dan ayahnya pun kesal. Satu belum selesai, tambah masalah lagi. Kemudian di waktu yang berbeda ada pemilik kontrakan rumah. Kita kasih nama saja Pak Suradal. Nah, jadi Pak Suradal ini ingin menagih uang kontrakan dengan mencari ayah Vino. Tapi Vino yang berada di situ pun acuh. Dan Suradal pun marah dengan mengatakan, "Gua pikir gua nggak tahu, mantan orang kaya aja lu belagu." Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dulu keluarga Vino hidup kaya raya. Namun karena suatu hal membuat hidup mereka menjadi jatuh. Nah, lanjut. Vino yang OTW ke rumah sakit pun mampir dulu ke sekolah, berniat untuk meminjam uang kepada temannya untuk biaya Wina. Nah, untuk biaya adik Vino itu loh. Kemudian setelah mendapatkan uang, Vino menuju rumah sakit dan ke administrasi menemui Mbak Layem untuk mencicil uang biaya Wina operasi. Kemudian Vino yang tampaknya sudah tidak kuat dengan hidupnya menuju lantai atas. Dan mungkin ya ini Vino mencoba melakukan tindakan bunuh diri. Tapi hal itu dicegah oleh Mura, wanita yang diajak ber-OAOE pasca Vino kesal dengan adiknya. Dan singkat cerita mereka berkenalan lah di situ. Karena pada pertemuan pertama mereka belum berkenalan lah, masih ya istilahnya masih bercipika-cipiki atau ber-OAOE. Ya, seperti itu. Lalu Vino pun turun dan memutuskan untuk bertemu dengan Mas Jarjit yang mengajukan penawaran kepada Vino tadi itu loh. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Vino setuju dengan tawaran Mas Jarjit, yang artinya Vino akan mendonorkan organ tubuh bagian dalamnya entah untuk siapa. Karena hal itu, Wina pun dapat segera melakukan operasi. Karena Vino kan akan mendapatkan uang yang banyak gitu loh. Jadi Vino memutuskan menyegerakan operasi untuk Wina begitu. Jadi udah positif, wah aku mau dapat uang banyak nih, jadi adik saya ya operasi saja gitu. Lalu, ayah Vino bingung dan menanyakan bagaimana Vino bisa mendapatkan uang itu. Tapi Vino masih merahasiakannya. Kemudian Vino mengajak Mura untuk menjenguk Wina. Lalu mengobrollah mereka bertiga. Lalu ketika di luar, kemudian Vino dan Mura ber-OAOE tentang status pendidikan mereka. Vino pun menjelaskan bagaimana pendidikan dia, dan Mura pun menjelaskan bahwa dirinya adalah homeschooling. Selain ber-OAOE mengenai pendidikan, intinya Vino pun ingin pergi ke rumah Mura. Itulah kira-kira. Kemudian Vino pun ke rumah Mura dan mengajak Mura pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah universitas
yang tidak disebutkan namanya. Ya, kita anggap aja universitas tersebut adalah Universitas Pasti Ingin Lihai atau jika disingkat menjadi UPIL. Nah, mengapa Vino mengajak Murah ke kampus? Karena Vino ingin mengajak atau merasakan vibes bagaimana rasanya membaur dengan orang-orang. Kan kita tahu ya bahwa Murah kan homeschooling, jadi kan gak ada temen. Dan waktu pun menjelang malam, mereka pun masih ber-OAOE teman-teman. Aduh, luar biasa ya Vino ini. Kalau masalah OAOE aja betah. Kemudian sesampainya di rumah, Murah pun khawatir karena takut dimarahi oleh ayahnya. Dan benar saja ketahuanlah si Murah sama ayahnya. Kemudian ayahnya pun ya pasti ceramah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S. Ayah Murah ceramah karena takut jika terjadi sesuatu pada Murah. Murah pun balik memberikan opini bahwa dia juga ingin bebas seperti anak lainnya dan ber-OAOE selayaknya remaja seusianya. Ya, intinya adalah Murah ingin ada seseorang yang tulus kepada dia bukan karena kasihan. Dan karena saking sedihnya, karena diceramain oleh ayahnya, Murah pun malah jadi kenapa-napa. Aduh, ini si Murah malah kenapa-napa karena ayahnya. Kemudian cerah pun tiba. Wina pun dapat pulang karena sembuh. Mereka pun ke pinggir jalan untuk mencegat kendaraan umum untuk pulang. Di situ Vino pun memberhentikan taksi. Ayah Vino pun sedikit bingung karena dikira itu cuma mau naik bus umum atau apa gitu loh. Jadi kondisi finansial ayah Vino saking jatuhnya menganggap bahwa naik taksi sudah menjadi hal yang sangat mewah gitu loh. Paham kan maksudnya? Ya iyalah. Kemudian di dalam taksi, ayah Vino bertanya pada Vino, apakah selama Wina dirawat, Vino tidak sekolah? Kemudian Vino pun berbohong kalau Vino mendapat izin dari sekolah. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa Vino sampai dikeluarkan sekolah. Ayahnya pun belum mengetahui hal tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, Vino mengajak ayahnya bahwa besok pagi mengurus rumah yang sebelumnya ditinggali keluarga mereka. Nah, jadi Vino family ini punya rumah sebelumnya. Tapi karena suatu kondisi disitalah sama bank. Tapi ayahnya malah marah. Ya merasa kok malah anakku sih yang ngurus ekonomi. Nah, jadi kasarnya seperti itu. Ya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Vino dan ayahnya tidak memiliki hubungan yang baik. Banyak banget ya uang yang didapatkan Vino. Bisa-bisa sampai mau menebus rumahnya yang disita seperti itu. Malam harinya Vino dikenalkan Murah pada ayahnya. Vino takut dan ya ternyata ayahnya menyambut baik. Dan makanlah Murah bersama Vino di rumah tersebut. Kemudian scene memperlihatkan ayah Vino dengan Wina yang sedang makan ikan. Tapi ayah Vino tidak memakannya karena teringat Vino yang mungkin belum makan di luar sana. Ayah Vino bohong pada Wina kalau dia sudah makan ikan tuna di siang hari. Nah, disinilah rasa sayang seorang ayah mulai muncul kepada Vino. Ya, saya ingatkan lagi karena kita tahu bahwa Vino dan ayahnya sebelumnya kan memiliki hubungan yang tidak baik seperti itu loh. Dan Wina pun ingat kalau ikan tuna adalah ikan yang sering dimasak bibi dulu ketika hidup mereka masih enak. Nah, jadinya bernostalgia lah. Dan scene kembali pada Vino dan Murah yang ber-OAOE setelah makan. Mereka ber-OAOE dan intinya Murah tahu kalau hubungan Vino dengan ayahnya tidak baik. Ya seperti itulah. Kemudian si Vino ditelepon oleh Bang Jarjit, tapi Vino mematikannya. Jadi FYI aja ya, si Vino itu baru menandatangani perjanjian bahwa dia bersedia untuk mendonorkan organ dalam itu. Jadi organnya masih utuh, belum didonorkan. Nah sekarang tahu ya, menarik kan filmnya? Makanya jangan di skip Samsul. Kemudian singkat cerita, Vino dan ayahnya ke bank mengurus rumah yang disita. Ketika sudah ditandatangani, pulpen tersebut disingkirkan oleh kepala bank. Dan setelah bersalaman, si kepala bank tersebut mencuci tangannya menggunakan hand sanitizer. Ya mungkin karena jijik itu loh maksudnya. Hal itu sontak memicu marah Vino. Dan disitulah rasa sayang Vino timbul kepada ayahnya. Singkat cerita, mereka pindahan ke rumah lama mereka. Tuh, bagus kan rumahnya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dulu mereka hidup bergelimang harta. Wina pun senang, raut wajah ayahnya pun kembali tersenyum. Begitu juga dengan Vino. Wina pun mulai sekolah kembali dan Vino mengenakan seragam sekolah. Lalu berpamitan dengan cara senyum kepada ayahnya. Ya, mungkin
Mereka masih saling canggung, tapi Vino pun malah ke rumah Mura dan mereka pun ber-OAOE. Mereka pun ber-OAOE tentang masa depan. Tapi Mura mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mempunyai masa depan lagi, walau dia hidup kaya raya sejak dini. Si pria yang bernama Mas Jarjit bingung menghubungi Vino, karena Vino juga sudah pindah rumah ke rumah yang lamanya gitu loh. Kemudian Vino mengajak Wina pergi ke rumah Mura dan saling dekatlah mereka dengan keluarga Mura. Kemudian ketika pulang dari rumah Mura, Vino dan adiknya dikejar Mas Jarjit. Nah, Vino berusaha akan mengembalikan uangnya, jadi niatnya ingin membatalkan gitu loh. Tapi pria itu mengatakan bahwa jika Vino tidak jadi menjual organ dalamnya, Muralah yang menjadi taruhannya atau akan mati. Nah, di sini kita tahu bahwa klien si pria itu adalah Mura. Ayah Mura dan Mura pun belum tahu bahwa si pendonor organ dalam untuk Mura adalah Vino. BTW organ dalam yang dimaksud adalah jantung ya teman-teman, yang berarti adalah Vino dipastikan akan meninggal. Ya kan otomatis jantungnya hilang toh. Masa jantungnya hilang kok masih hidup, kan ya gak mungkin. Vino yang tidak percaya bahwa organ jantungnya untuk si Mura, lantas Vino pun memastikan hal itu dengan mencoba mengajak sepedaan agar membuat Mura kenapa-napa. Dan benar saja, Mura pun kenapa-napa dan Vino pun terkaget-kaget. Kemudian intinya Vino pun ingin mengembalikan uang kepada Mas Jarjit, tapi Mas Jarjit menolaknya. Kemudian teman Vino datang ke rumah Vino dan menanyakan keberadaan Vino. Namun ayahnya balik nanya apakah Vino sekolah hari ini. Mereka pun terdiam. Dan sebenarnya Vino ada di rumah Mura. Vino dan Mura pun ber-OAOE dan Mura memberitahu bahwa dirinya mengidap penyakit jantung dan sedang menunggu pendonor jantungnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Mura belum tahu kalau pendonornya adalah si Vino tersebut. Vino pun balik dan ayahnya pun mengetahui kalau Vino tidak sekolah. Ayah Vino pun memberitahu pentingnya sekolah. Tapi Vino menyangkal dan mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Vino mengatakan banyak sarjana yang nganggur, bahkan seorang master atau S2 pun tidak bisa membayar kontrakan rumah. Ya, hal itu yang dialami ayahnya. Ayahnya pun langsung terdiam. Wah, ini parah. Malam harinya, Vino pun menghajar temannya karena membocorkan rahasianya bahwa sudah tidak sekolah. Kemudian Vino pun ke rumah Mura. Dan Mura menjelaskan bahwa setiap coretan pada tanggal menandakan dia berhasil melewati hari itu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi ke pasar malam untuk refreshing kali ya. Kemudian ayah Wina menjemput Wina sekolah. Teman-teman Wina yang mengetahui bahwa ayah Wina adalah seorang driver taksi langsung mengolok-ngolok Wina. Anak kecil kalau udah ngebully emang sakitnya sampai hurt. Saat sampai rumah Wina memberikan surat undangan orang tua kepada Vino. Wina tidak mau bahwa yang berangkat adalah ayahnya karena Wina takut diejek lagi. Ayahnya pun mendengarkan perbincangan itu dan ayahnya pun pergi. Kemudian Vino menemui ayahnya dan memberitahu hal tersebut. Ayahnya kecewa dan ayahnya merasa sakit hati karena menganggap tanggung jawab seorang ayah sudah tidak ada. Ya kira-kira seperti itulah yang dirasakan ayahnya si Vino ini. Kemudian ibu Vino pun datang dengan laki-laki barunya. Sebut saja laki-laki barunya adalah Mas Paino. Kedatangan ibu Vino bermaksud untuk membawa Wina untuk ikut dengannya. Namun Wina pun tidak mau dan ibu Vino pun pergi bersama Mas Paino. Kemudian setelah itu Vino pun menemui Mas Jarjit untuk melakukan tanda tangan agar segera diberlakukannya transplantasi jantung. Vino pun menunda tanda tangan tersebut karena belum siap. Lalu Mas Jarjit memberikannya waktu 1,5 hari untuk memberi kesempatan Vino membereskan semuanya. Yang berarti Vino hanya memiliki waktu untuk hidup 1,5 hari. Pokoknya di hari menjelang kematian Vino mulai melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya.
hal yang positif lah serta membuat harmonis hubungan dengan sang ayah. Ya contohnya seperti Vino yang mencuci pakaian sang ayah lalu merapikannya di lemari, lalu ayah Vino pun senang sekali. Ya iyalah, ya kali. Ya namanya bisa menjalin hubungan yang harmoni dengan anaknya, yang mana hubungan mereka dulu itu retak, ya kan? Selain itu, Vino juga beribadah bersama sang ayah dan Vina. Lalu Vino meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada ayahnya karena kelakuannya semasa hidup ini. Lalu Vino juga menulis surat wasiat untuk sang ayah dan juga untuk Mura, perempuan yang disayang Vino. Di malam terakhirnya Vino mengajak Mura untuk menonton sebuah pertunjukan pasir lukis, yang mana mungkin pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua sebelum Vino diangkat jantungnya untuk diletakkan pada tubuh Mura. Kemudian saat hari H, Vino pun melakukan tanda tangan persetujuan donor jantung. Setelah menandatangani, berarti waktu hidup Vino tinggal sebentar lagi. Lalu Vino pun dipeluk Mas Jarjit itu, karena Mas Jarjit juga tahu bahwa sebentar lagi Vino akan meninggal dunia dengan mendonorkan jantungnya kepada perempuan yang disayangnya. Lalu Mas Jarjit memberikan Vino sebuah pil untuk diminum agar Vino ya semacam keracunan gitulah. Mungkin maksud Mas Jarjit agar Vino tak sadarkan diri lalu tidak merasakan sakit ketika dieksekusi. Ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian ayah Mura mengajak Mura untuk ke Singapura melakukan transplantasi jantung. Ayah Mura mengatakan bahwa sudah ada pendonornya, namun sampai detik itu Mura belum mengetahui bahwa si pendonor adalah Vino. Ketika di rumah, Vino meminum pil dan mengalami kejang-kejang. Di samping itu, ada ibu Vino yang kembali menjemput paksa Vina bersama Mas Paino. Pertikaian antara ayah dan ibu Vino untuk saling merebutkan Vina pun tidak bisa dihindarkan. Paino yang awalnya di luar rumah pun masuk ke rumah lalu menembak ayah Vino di bagian perut. Ayah Vino pun tergeletak akibat tembakan. Begitu juga dengan Vino yang tergeletak akibat meminum pil dari Mas Jarjit. Kemudian adegan pun beralih di rumah sakit Singapura, yang mana Mura mendapatkan penanganan medis dan selalu bergumam mengatakan Vino, Vino, dan Vino. Gitu. Singkat cerita, operasi pun telah dilaksanakan dan operasi pun selesai. Kemudian adegan beralih di sebuah makam, di mana ada Mura yang sedang berziarah dan sudah sehat karena telah mempunyai jantung yang baru. Kemudian film pun flashback. Jadi memperlihatkan situasi bagaimana ketika Vino dibawa ambulan ke rumah sakit karena mengalami kejang akibat pil yang diminum dan yang akan berlanjut pada proses pengangkatan jantung. Lalu tidak lama kemudian ada ayah Vino yang juga diangkut ambulan akibat terkena tembakan yang menembus perutnya, ditembak Mas Paino itu tadi loh. Ternyata sebelumnya ayah Vino telah membaca surat wasiat yang dibuat oleh Vino dan ayah Vino pun mengetahui semuanya. Ayah Vino mencegah agar jangan Vino yang mendonorkan jantungnya, tetapi biar ayahnya saja. Ayah Vino rela menggantikan Vino sebagai donor jantung untuk Mura. Hal itu bisa dilakukan karena Vino dan ayahnya memiliki golongan darah yang sama, yaitu golongan darah A resus negatif. Lalu yang terakhir, Vino dan Vina mendapatkan keluarga baru. Ya tentu saja keluarga baru mereka adalah Mura dan ayah Mura. Mereka pun menjalani kehidupan dengan sangat bahagia. Lalu pada akhir film diperlihatkan ayah Vino yang sedang menyapa Vino, dan lalu dia pergi ke entah dunia antah berantah di surga sana mungkin. Nah jadi seperti itulah akhir dari cerita An Angel Without Wings. Nah film pun tamat. Nah, terima kasih ya telah menonton tayangan dari channel Masih Pengangguran. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran. Jangan lupa di komen. Mau saran film juga boleh, mau ngomen juga boleh. Jangan lupa setiap hari Jumat, pokoknya kalau Jumat, makanya loncengnya tuh dibunyikan gitu loh teman-teman. Ya sekian dari saya pribadi. Jika ada salahnya mohon maaf, jika ada kelebihnya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih.